Ke Profesor Ganjar Laksmana, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Prof. Ganjar, banyak orang yang memberikan analisis ruang bebasnya Sambo itu terbuka. Anda setuju dengan analisis itu? Kalau dibilang ruang untuk bebas terbuka, menurut saya memang masih ada kemungkinan. Masih ada? Masih ada kemungkinan. Di mana kemungkinannya? Jadi begini, kita ini sejauh ini belum bisa memastikan. Oke. Ya. Satu, apakah peristiwa pelecehan seksual itu betul ada. Ya. Kedua, ada atau tidak ada. Ya. Kabar pelecehan seksual itu kapan diterima oleh FS. Oke. Karena ini nanti akan berpengaruh terhadap apa reaksi dan situasi seperti apa yang membuat FS mengambil keputusan untuk melakukan pembunuhan. Ya. Walaupun begini sebetulnya ya, buat saya ada tidak ada pelecehan seksual, pembunuhan ini tetap tidak dibenarkan. Oke. Ya, karena FS tidak melihat sendiri pelecehan seksual kalau memang ada, tapi dia mendengar kabar. Ya, mendengar kabar. Nah ini kalau di dalam hukum pidana kan kita tahu ada yang namanya dasar penghapus pidana. Ya, ada beberapa dasar penghapus pidana. Nah orang bisa dibenarkan melakukan pembelaan diri atau pembelaan diri melampaui batas kalau memang dia ada keadaan yang memang mengguncangkan jiwanya. Nah, sehingga begini, saya berandai-andai kabar pelecehan seksual terhadap istri ini mengguncangkan jiwa dia. Ya kan? Oke. Tapi di dalam hukum pidana di pasal 49 bela paksa dan bela paksa melampaui batas itu ada syaratnya. Ya. Jadi ada serangan atau serangan melawan hukum, serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Jadi ada serangan, ancaman serangan. Sedangkan yang Pak FS terima kabar. Bukan serangan. Dibenarkan bela paksa kalau ia melihat ada serangan atau ancaman serangan. Tapi yang dia dapatkan kabar. Karena kabar seharusnya dia mampu mencerna. Tetapi ya itu kita tidak tahu apa yang dilakukan kemudian memutuskan untuk melakukan eksekusi. Pembunuhan. Tapi kalau analisisnya adalah soal saksi yang menjadi tersangka, tersangka yang menjadi saksi. Ini kan saksi mahkota, ya, di mana seorang saksi yang mungkin juga mempertimbangkan betul bahwa kesaksiannya itu akan sangat menentukan posisinya dia sebagai tersangka. Dan jurisprudensi juga mengatakan Pak Adi Andoyo dalam kasusnya Marsinah pernah kemudian membatalkan dan membebaskan semua tersangka dalam kasusnya Marsinah. Apakah ini juga bisa terjadi dalam kasus Verdi Sambo? Jadi begini. Ketika seseorang yang berstatus tersangka harus memberikan kesaksian, pada saat itu statusnya saksi. Ya, maka pada saat ia memberi kesaksian seharusnya ia berada di bawah sumpah. Meskipun ia menjadi tersangka di peristiwa yang sama. Jadi kita harus memilah, ia sedang hadir sebagai tersangka atau ia sedang hadir sebagai saksi. Gitu ya. Sehingga keterangannya seharusnya di bawah sumpah. Kalau keterangannya seharusnya di bawah sumpah, maka ini juga penting bagi jaksa penuntut umum dan hakim terutama ya untuk menggali. Jadi di bawah sumpah atau tidak di bawah sumpah, apalagi kalau di bawah sumpah, jaksa dan hakim ini harus teliti, harus menggali. Ya, karena begini, kalau sebuah peristiwa tidak ada, lalu direkayasa, keterangan dibuat-buat, saya yakin itu kalau didalami pasti ada bolongnya. Sebaliknya, kalau sebuah peristiwa ditutup-tutupi, kalau digali pasti terbongkar. Jadi kejelian pada hakimnya ya? Betul, penting sekali kejelian pada terutama jaksa penuntut umum. Ya, karena saya membayangkan begini, tersangka yang sekaligus juga saksi, bukan tidak mungkin kita membayangkan yang paling maksimal aja, yang paling ekstrim. Mereka ini jangan-jangan tetap berkomunikasi nih satu sama lain, secara langsung maupun lewat perantara, ya membangun rekayasa sebuah cerita baru. Jangan-jangan cerita ini nanti berbeda dengan cerita yang selama ini sudah dihasilkan oleh penyidik, yang disodorkan ke kejaksaan, gitu ya. Tiba-tiba muncul nanti suatu peristiwa baru, konstruksi baru, gitu ya, yang sudah disusun sedemikian rupa, yang itu bisa membuat kacau dakwaan. Nah, tapi balik lagi saya bilang, maka kejelian jaksa penuntut umum dan hakim diperlukan untuk menggali itu semua. Baik, Bung Roni.